Where's Ilya? She got him. Film dibuka dengan memperlihatkan pasangan pengantin baru bernama Roma dan juga Marina. Roma ini adalah seorang atlet renang yang tak lama lagi akan mengikuti sebuah perlombaan. Namun hari itu sayangnya ia harus menunda latihannya karena istrinya minta diajari berenang. Di sana Roma juga menceritakan kalau ayahnya baru-baru ini memberinya sebuah hadiah pernikahan, yaitu rumah danau milik keluarganya. Ayahnya berpesan kalau Roma boleh menjual ataupun memilih memperbaiki rumah tersebut, karena rumah itu sudah terbengkalai selama 20 tahun. Tak lama seorang rekan atlet bernama Ilya datang dan mengajak Roma melakukan pemanasan beberapa kali putaran. Dengan terpaksa, ia harus meninggalkan Marina sendirian di pinggiran kolam. Race me 2 laps. Go the side. Keep practice. Saat sendirian, Marina memberanikan diri berenang ke tengah kolam. Namun karena panik, ia melupakan semua yang telah ia pelajari, hingga ia pun akhirnya tenggelam ke dasar kolam. Setelah selesai berlatih, Roma pun baru sadar kalau Marina tak terlihat dimanapun. Ia pun langsung menyelam dan membawa Marina kembali ke atas. Breathe. Just breathe. Look at me. Breathe. Setelah mereka kembali ke rumah, Marina masih saja kesal terhadap Roma. Ia mengatakan kalau Roma tega sekali meninggalkannya sendirian di kolam. Roma pun berusaha mengalah dan memilih mengajak Ilya pergi ke rumah danau milik keluarganya. Some fresh air. Sementara itu, Marina kedatangan kakak perempuan Roma yang bernama Olga. Di situ Marina menceritakan perihal rumah yang baru diwariskan kepada Roma. Olga pun sedikit merasa aneh padahal sudah 20 tahun ayahnya tak pernah mengajak mereka ke sana. Olga pun tadinya berpikir kalau rumah itu sudah dijual oleh ayahnya. Ia pun bahkan tak tahu kalau ayahnya sudah dipulangkan dari rumah sakit jiwa. Dan aneh saja, tiba-tiba ayahnya mewariskan rumah tersebut pada Roma tanpa sepengetahuannya. Di tempat lain, Ilya dan Roma sudah sampai di lokasi, di rumah danau yang hampir 20 tahun tak tersentuh sama sekali. Roma juga bercerita kalau ibunya dulu meninggal karena tenggelam di danau tersebut. Hal itulah juga yang membuat ayahnya dirawat di rumah sakit jiwa selama hampir 15 tahun. Roma lalu berkeliling dan sampai di ruangan basement. Di sana ia melihat ruangan tersebut tergenang air yang cukup dalam. Tak lama kemudian beberapa teman lain datang. Rupanya Ilya sengaja mengundang beberapa teman dan wanita untuk sekedar berpesta. Sementara itu di rumah, setelah Olga pulang, Marina mendapati air tidak mengalir seperti biasanya. Tak hanya itu, air dari pembuangan malah kembali naik ke bak cuci piring. Setelah mencoba memperbaikinya, air masih belum bisa mengalir. Kembali ke rumah danau, setelah bosan berpesta, Roma pergi berenang di danau. Setelah berenang beberapa saat, ia mulai merasa ada orang lain di tempat tersebut. Akan tetapi saat ia memandang ke sekitar, ia tak melihat siapapun. Merasakan sedikit keanehan di tempat tersebut, ia pun memutuskan kembali ke dermaga. Setelah di atas, ia dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita yang sedang menyisir rambut pirangnya. Saat menatapnya, Roma seperti terhipnotis untuk mendekati wanita tersebut. Setelah didekati, wanita itu bertanya apakah Roma mencintainya. Dan tanpa sadar, Roma mengatakan kalau ia mencintainya. Keesokan harinya, Ilya dan kawan lainnya mencari Roma yang tak pulang sepanjang malam. Mereka pun akhirnya menemukan Roma yang tidur di tepi danau. Setelah Roma pergi, Ilya melihat sebuah sisir kayu kuno yang tergeletak di tempat Roma berbaring. Singkat cerita, Roma kembali ke rumah dan melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Namun 2 hari kemudian, ia merasakan badannya sangat letih hingga ia pun akhirnya meminta cuti untuk beberapa hari ke depan. Saat ia mandi, air keran tiba-tiba berhenti mengalir. Ia mencoba ke bilik sebelah, namun hasilnya sama saja. Keanehan pun berlanjut ke pintu loker yang terbuka dengan sendirinya. Di saat bersamaan terlihat sosok aneh di belakang Roma. Tak lama Roma mendengar suara wanita berbisik yang bertanya, "Apakah kau mencintaiku?"
Saat ia berbalik, ternyata tak ada siapapun. Sementara itu di rumah, Marina menghubungi Olga dan menceritakan perihal sisir kayu yang ia temukan di tumpukan baju kotor Roma. Samar-samar, Olga sepertinya pernah melihat sisir tersebut, tapi ia tak ingat persisnya di mana. Thanks, Olga. Setelah video call selesai, Olga kembali membuka-buka album foto kenangan, dan ia melihat sisir tersebut di salah satu foto ayahnya. Saat tengah malam, Marina pergi ke toilet, namun ia kaget melihat Roma di sana bersama orang lain. Namun saat pintu dibuka, rupanya tak ada siapapun. Tak hanya itu, Marina juga melihat sisir kayu ada di dalam batap. Saat mencoba mengambilnya, kepala Marina malah ditarik sosok makhluk mengerikan. Dan ternyata semua itu hanya mimpi Marina. Beberapa hari kemudian, hari perlombaan pun tiba. Roma dengan kondisi yang belum pulih benar memaksakan diri mengikuti perlombaan tersebut. Saat terjun ke dalam kolam, tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di dasar danau. Ia kembali ke permukaan, namun situasinya masih belum berubah. Dalam kondisi kelelahan, ia berusaha naik ke atas dermaga, namun tiba-tiba ia malah pingsan. Beberapa saat kemudian, Roma tersadar berada di atas pangkuan seorang wanita. Wanita itu kembali bertanya apakah ia mencintainya. Tentu saja Roma menjawab tidak. Wanita itu pun marah dan memperlihatkan wujud aslinya, yang membuat Roma kembali tersadar dan kembali ke dunia nyata. Saat berada di rumah sakit, Roma akhirnya memberitahu Marina tentang wanita yang ia jumpai di danau. Wanita itu kini selalu menghantui Roma dimanapun ia berada. Mendengar cerita tersebut, Marina pun berpikir kalau Roma memiliki wanita lain. Belum tuntas mendengarkan semua ceritanya, Marina pun pergi meninggalkan Roma. Roma pun berusaha mengejar istrinya yang kemudian terlihat masuk ke salah satu ruangan. Tadinya ia melihat seseorang berada di ranjang, namun setelah menyingkap tirai tersebut ternyata tak ada siapapun. Roma berniat keluar, namun tiba-tiba saja pintu terkunci dengan sendirinya. Setelah itu Roma melihat sesuatu di bawah kain tirai, namun setelah dibuka nampak sosok makhluk menyeramkan. Merasa ada yang aneh sejak kedatangan suaminya ke danau, Marina pun meminta agar diantarkan menemui ayah mertuanya. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman ayah Roma yang bernama Igor. Di sana, Olga menceritakan kalau sejak mendatangi rumah tersebut, kondisi Roma menurun sangat drastis. Ia juga menceritakan wanita danau yang Roma jumpai. Awalnya si ayah tak percaya ada orang lain di danau tersebut, namun setelah Marina memperlihatkan sisir kuno tersebut, ayahnya tak bisa berkelit lagi. Ia lalu menghampiri Roma dan mengatakan jangan pernah bicara dengan wanita itu lagi, atau ia akan membawamu pergi. Igor mulai bercerita kalau 20 tahun yang lalu ia melihat seorang wanita di danau. Wanita belia tersebut begitu memikatnya hingga Igor pun tak bisa melupakannya. Namun lama-kelamaan si wanita selalu datang dan mulai meneror dan berniat membawanya pergi. Akan tetapi hal itu dapat digagalkan oleh istrinya. Ia tak mengerti kesepakatan apa yang dibuat istrinya dulu dengan wanita yang ia yakini sebagai penunggu danau. Karena setelah istrinya tenggelam di danau, wanita itu tak pernah mengganggunya lagi. Merasa mengerti dengan sebagian besar ceritanya, Marina mengajak mereka pergi ke rumah danau untuk mencari petunjuk bagaimana caranya agar Roma bisa terbebas dari wanita yang mengganggunya selama ini. Singkat cerita, saat subuh mereka sudah tiba di rumah danau. Setelah mengantar Roma ke dalam, Olga mengajak Ilya ke danau dan memintanya menyelam ke dasar danau. Sementara itu, Marina yang sedang berada di halaman belakang melihat seseorang masuk ke sebuah gudang. Karena penasaran, ia pun mengikutinya. Sementara itu, Ilya yang menyelam ke dasar danau melihat sebuah batu nisan bertuliskan nama Lisa Grigorieva. Tak hanya itu, ia juga melihat beberapa mayat yang melayang di dasar danau. Mendapati pemandangan seperti itu, Ilya berusaha naik ke perahu dengan cepat. Namun para mayat berusaha menangkap dan menariknya kembali ke dasar. Beruntung, ia dapat kembali naik ke perahu dan Olga segera menariknya ke dermaga. Ilya lalu menceritakan batu nisan yang bertuliskan nama Lisa Grigorieva. Ia yakin arwah Lisa lah yang selama ini mengganggu Roma.
Sementara itu, Marina yang berada di dalam gudang hanya melihat sebuah baskom berisi air dan sebuah cermin. Merasa hanya berhalusinasi, ia pun beranjak pergi, namun tiba-tiba lilin menyala dan ia melihat wanita yang tadi. Wanita itu tengah bercermin sambil mengatakan berkali-kali sebuah mantra yang berbunyi, "Ambil milikmu dan kembalikan yang kucintai." Saat Marina mendekatinya, wanita berwajah menyeramkan itu menoleh yang membuat Marina berlari ketakutan. Marina lalu menceritakan kejadian itu pada Roma dan ia pun berpikir kalau wanita itu adalah hantu ibunya Roma. Di saat yang sama, tiba-tiba saja mereka melihat tetesan air berjatuhan dari atas dan tubuh Roma tiba-tiba juga ditarik sesuatu ke dalam basement. Setelah membawa Roma beristirahat, Marina menceritakan pada Olga apa yang baru saja mereka alami. Kejadian menakutkan seperti itu ia yakini sebagai kutukan dari sisir yang diambil oleh Roma dari danau. Dan Marina sekarang berpikir untuk mengembalikan sisir tersebut dengan sebuah ritual yang diperlihatkan oleh hantu ibu mertuanya. Malam itu juga Marina pergi ke gudang untuk melakukan ritual pengembalian sisir. Sementara ia meminta Ilya untuk berjaga-jaga di luar. Marina kemudian memegang sisir sambil bercermin dua arah. Ia memanggil Lisa agar datang mengambil sisirnya kembali dan membebaskan Roma dari segala ikatannya. Ia kemudian meletakkan sisir tersebut ke dalam baskom berisi air. Sosok Lisa kemudian muncul dan membenamkan wajah Marina ke dalam baskom. Marina pun dibawa ke abad ke-17, di mana terlihat Lisa mengenal seorang pemuda yang sangat mencintainya. Namun tak disangka pria itu mengkhianati cintanya dan menikahi wanita lain. Hal itulah yang membuat Lisa sangat kecewa. Lisa kemudian membunuh pria tersebut lalu menenggelamkan dirinya ke dalam danau. Sementara itu, Ilya yang berjaga-jaga di luar rupanya didatangi juga oleh Lisa. Bagaikan disihir mantra, ia hanya diam saja ketika Lisa memeluk dan menciumnya. Di tempat berbeda, Olga kehilangan Roma yang ternyata ia sudah berada di dalam gudang. Di dalam sana, Roma terjebak dalam sebuah ilusi di mana ia melihat banyak sekali Marina di depannya. Akan tetapi dari semua Marina, Roma mampu mengenali istrinya dengan baik, hingga hal tersebut mampu menghancurkan kekuatan Lisa. Setelah itu mereka pun keluar dari gudang dengan selamat. Mereka pun berpikir kalau ritual tersebut sukses membawa Lisa kembali ke alamnya. Hari itu juga mereka memutuskan kembali ke kota, namun tiba-tiba Ilya bertingkah aneh. Ia kembali ke rumah dan menuju basement, sementara yang lain mulai mengkhawatirkan keadaannya. Roma kembali ke dalam dan melihat Ilya sudah mengambang di basement, dan sesuatu seperti menariknya ke dalam air. Roma lalu turun dan mencari sahabatnya di bawah air, namun Ilya lenyap tanpa jejak. Saat Roma merenungi apa yang sebenarnya terjadi, Lisa yang sudah berwajah ikan mencoba menangkapnya. Roma berusaha keluar dari air dan berkat bantuan Marina dan juga Olga, mereka berhasil kembali ke dalam mobil. Roma langsung menancap gas keluar dari hutan, namun mobilnya mati di tengah perjalanan. Tak cuma itu, langit tiba-tiba mendung dan hujan turun begitu deras. Roma kemudian keluar mencoba memperbaiki mobil, namun tiba-tiba Marina melihat Lisa di kejauhan. Marina mencoba memperingatkan suaminya, namun Roma tak bisa mendengar karena hujan sangat deras. Suasana pun semakin mencekam saat Lisa telah berada di samping mobil. Tak lama kemudian Lisa pun menghilang dan tiba-tiba saja banyak air keluar dari bawah mobil. Roma yang melihat hal itu berusaha membuka pintu, namun semua telah dikunci oleh kekuatan Lisa. Dan di saat semua sudah hampir tenggelam di dalam air, Roma mengambil batu dan memecahkan kaca mobil.
Setelah itu mereka mulai berpikir kenapa Lisa masih mengejar mereka, padahal sisir kayu telah kembali padanya. Saat itulah Roma baru menyadari kalau yang diingin Lisa sebenarnya adalah dirinya. Tak mau membahayakan yang lain, Roma memutuskan kembali ke danau. Sementara Marina yang mencoba menahannya tersandung ranting pohon. Saat ia mencoba berteriak memanggil suaminya, seseorang tiba-tiba menghantam kepalanya. Setibanya di dermaga, Lisa mendatangi dan bertanya pada Roma, apakah ia masih mencintainya. Roma pun menjawab iya, namun sayang Lisa tahu kalau Roma berbohong. Sementara itu Marina tersadar berada di dalam basement. Ia juga melihat Olga sedang memegang cermin sambil memanggil-manggil nama Lisa. Marina mencoba bertanya kenapa Olga melakukan itu padanya. Olga pun menjawab kalau Marina harus mengorbankan diri untuk mengembalikan Roma. Hal yang sama telah ibunya lakukan dan berhasil menyelamatkan ayahnya. Dan itu harus Marina lakukan sekarang. Marina mencoba memohon agar Olga menghentikan itu semua. Namun Olga tak menghiraukannya. Di saat yang sama tiba-tiba Igor muncul di basement dan meminta Olga membebaskan Marina. Karena pengorbanan tak akan berhasil jika si korban tak melakukannya dengan sukarela. Tapi Olga tak menghiraukan saran ayahnya dan memintanya tidak ikut campur. Igor mencoba menenangkan putrinya dan mengatakan kalau ia tak mau mengorbankan siapapun lagi. Pasti ada cara lain untuk menyelamatkan Roma. Di saat bersamaan Lisa menampakkan diri. Igor kemudian mendekatinya dan mengatakan kalau ia masih mencintainya seperti dulu. Igor mencoba meminta Lisa membebaskan anak dan menantunya. Namun Lisa malah marah dan menariknya ke dalam air. Olga mencoba menyelamatkan ayahnya, namun ia malah terikat rambut Lisa. Marina yang sudah berhasil melepaskan diri mengambil gunting dari dalam air lalu memotong rambut Lisa. Olga kembali mencari-cari ayahnya, namun tiba-tiba Lisa kembali dan menariknya ke dalam air. Marina lalu kembali ke danau dan melihat suaminya seperti terjebak di alam bawah sadarnya. Marina mengatakan kalau Roma dapat mengalahkannya dengan cara memotong rambut Lisa. Akan tetapi semuanya sudah terlambat karena Roma tak bisa diselamatkan lagi. Marina kembali teringat perkataan Olga kalau ia harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan suaminya. Dengan hanya berbekal gunting, Marina pun melompat ke dasar danau. Di dalam sana Lisa muncul dan mencoba menangkap Marina. Namun Marina berusaha melawan dan berhasil memotong rambutnya. Hal itu rupanya mampu membuat Roma hidup kembali. Beberapa saat kemudian Marina kembali ke dermaga. Marina memeluk erat Roma sambil menanyakan apakah ia mencintainya. Pertanyaan tersebut membuat Roma tersentak dan sadar kalau ia tak sedang bersama Marina melainkan bersama Lisa. Roma pun mengatakan kalau ia juga sangat mencintainya. Namun diam-diam ia mengambil gunting lalu memotong rambut Lisa. Lisa pun kehilangan kekuatan lalu terjatuh ke dasar danau. Roma kemudian melompat ke air dan mencoba mencari istrinya di dasar danau. Ia lalu membawa Marina ke atas dan berusaha memompa jantung dan memberikan nafas buatan. Setelah sudah hampir putus asa, di saat-saat terakhir Marina kembali tersadar dan memuntahkan semua air dari mulutnya. Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Roma dan Marina kembali ke kota, meninggalkan rumah danau dan kenangan bersama kawan, saudara dan juga ayahnya sendiri. Jadi pada abad ke-17 danau tersebut dulunya adalah sebuah kuburan. Kuburan di mana dikhususkan bagi orang-orang yang tewas karena melakukan bunuh diri, termasuk Lisa Grigoreva yang tewas karena menggelamkan dirinya di danau. Kejadian yang menyebabkannya bunuh diri tersebut membuatnya menjadi hantu penasaran dan berusaha mengambil jiwa para lelaki yang mengunjungi danau tersebut. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.